Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadanallahu wa iyyakum, sidang salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa tidak bosan-bosannya dari lisan kita, dari hati kita, dari pikiran kita terucap, terpanjat hanya kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah kita masih bisa hidup, alhamdulillah kita masih bisa leluasa untuk beribadah, alhamdulillah kita masih aman di dalam menjalankan ibadah-ibadah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah yang lain-lainnya. Sebab tanpa karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk kita melaksanakan ibadah ini. Sebab termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan kita bisa tergerak hatinya untuk beribadah. Namanya inayah, bantuan, tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur yang mendalam dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan. Sebab kalau kita syukur-syukur saja, mari bersyukur kepada Allah, mari bersyukur kepada Allah tanpa ucapan kalimat alhamdulillah minimal. Kalau ditambahkan sempurna alhamdulillahirabbil alamin, maka menurut Imam Al-Haqqi di dalam kitabnya Tafsir Zadah, ya, itu belum dihitung sebagai bersyukur kepada Allah. Belum. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka terhitung sudah bersyukur di dalam satu faktor, di dalam satu hal. Jadi hendaklah lisan kita teramat mudah. Subhanallah walhamdulillah, ada tambahan itu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih berat timbangannya dari apapun. Karena kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang teramat mudah diucapkan oleh lisan, tapi saqillatani alal mizan, tetapi timbangannya berat sekali di atas mizan Allah. Mahabbatani ilar rahman, dan teramat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, mudah tetapi menambah pundi-pundi amal kita di akhirat nanti. Kaget kita, ya Allah, saya nggak ngerasa amal saya terlalu banyak di dunia, biasa-biasa saja. Ucapkan itu nggak terlalu susah, tetapi karena sudah lazim, sudah dawam, sudah istiqomah kita ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah, maka ketika di akhirat nanti terkejut, pahala-pahala begitu luar biasa. Bahkan ada sebuah hadis, mohon maaf sebelum kita masuk ke dalam kajian pagi ini, saya pernah sampaikan hadis ini, tetapi mari kita mutalaah kembali, kalau bisa kita praktekkan. Rasulullah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, saya sudah ditinggalkan oleh dunia saya. Apa maksudmu, kata Rasulullah? Usaha saya bangkrut, apapun yang saya usahakan untuk dunia ini gak ada yang berhasil. Jualan ini bangkrut, jualan itu bangkrut, segala macam hal. Berniaga tidak bisa, kerja sama orang lain dipecat, sudah ditinggalkan oleh dunia saya. Berilah saya doa supaya saya tidak terlampau ditinggalkan oleh dunia saya. Ada lagi riwayat yang menyatakan didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, teramat banyak hutang saya di muka bumi ini. Kepada si fulan sekian, kepada si A sekian, kepada si B sekian, kepada sekian. Kalau ditumpuk-tumpuk, sementara hasil saya per hari sekian
dinar atau sekian dirham, maka kalau umur saya sampai 70 tahun, 80 tahun, nggak kebayar hutang itu sampai saya meninggal. Mohon doanya ya Rasulullah supaya saya bisa membayar hutang-hutang tersebut sebelum saya meninggal. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan Rasulullah mengajarkan, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Didawamkan, mulazamah, rutin, lazim, istiqomah sebelum subuh 100 kali. Sebelum subuh 100 kali. Maka riwayat sahabat yang lain, dan saya menyaksikan si fulan sudah bisa melunasi hutangnya sebelum beliau meninggal dunia. Padahal logikanya, kalau umpamanya sekarang nih logikanya, siapa yang mau jadi contoh? Saya lah ya. Daripada nyontohin Yaka terus. Punya hutang 1 miliar umpamanya nih, 1 miliar. Di bank atau di mana 1 miliar. Gaji nggak nyampe 4 juta 1 bulan. Nggak ada penghasilan lain lebih dari itu. Sementara 3 juta itu digunakan untuk popok bayi, digunakan untuk susu, digunakan untuk listrik, digunakan untuk bensin, digunakan untuk pulsa, digunakan untuk yang lain-lain yang wajib-wajib. Kurang tinggallah 1 juta dari uangnya 3 juta itu. Maka kalau untuk nyicil sampai dengan berapa puluh tahun sampai bisa lunas 1 miliar, maka lazimkan ini. Insya Allah Allah akan carikan kita solusi jalan. Jadi bukan lantas kita diam saja, subhanallah hutang yang banyak-banyak, baca ini sudahlah, nanti sebelum mati sudah lunas. Enggak juga. Artinya ketika seseorang berusaha, sama si A berusaha, si B berusaha. Si A berusaha tetapi dia lazimkan ini dengan si B yang berusaha tidak lazimkan, Allah lebih mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya sebelum dia meninggal. Jadi ayolah. Kalau orientasinya itu saja bagaimana? Kalau bisa jangan. Tapi memang ini riwayatnya. Sebelum meninggal dunia, sahabat ini sudah bisa melunasi hutang-hutangnya. Tetapi percayalah, lebih dari itu Allah berikan kepada kita saqillatani 'alal mizan, ini timbangan. Jauh, lisan kita kan mudah betul. 1 menit kurang lebih bisa 60 kali kita. Karena 1 detik 1 kali. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim astagfirullah. 2 detik. 2 detik 1 kali ucapan. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim astagfirullah. Berarti 30 kali 1 menit. Yang hanya diingat 30 kali 1 menit ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka mari kita orientasinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Kita pahami apa subhanallah, oh pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, pensucian. Jangan sampai lisan kita mensucikan Allah, praktek kita memusyrikan Allah, mensekutukan Allah. Itu balik. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah. Tetapi Allah tidak disucikan di dalam perbuatan sehari-hari. Nah ini terbalik. Maka kalau orang naik haji itu madrasatun imaniyah namanya, madrasah iman. Mau berangkat saja talbiyahnya sudah mensucikan Allah. Tawaf subhanallah walhamdulillah mensucikan Allah. Salat setelah tawaf namanya salat ba'da tawaf di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Surahnya sudah dipilihkan oleh Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Pensucian kepada Allah. Ketika sa'i doanya sudah dipilihkan oleh Allah. Pensucian kepada Allah sampai dengan pencukuran rambut. Nah ini sama. Berarti semua ibadah kita sampai dengan ibadah yang paling tinggi, ya pungkasannya ibadah itu pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin hadanallahu wa iyyakum. Mari, memang kadang ada 2 kutub. Ada 2 kutub. Kutub yang pertama orang-orang yang alah sudahlah, semua itu dari dalam hati.
Doa-doa tidak perlu secara letterlek, secara tekstual. Doanya harus begitu, nggak seperti di dalam hati. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau, cukup. Ada orang-orang semacam itu. Ada orang-orang yang luar biasa ketatnya, harus begini, A, B, C-nya harus sesuai betul. Ditambahkan sehingga kalau mau naik haji, umpamanya kalau prakteknya haji, kitab setebal ini harus dihafalkan hanya untuk doa-doa. Ada juga yang kutub A dengan B. Maka kita berdirilah di tengah-tengah itu. Kenapa kita tidak sampai pongah ya, sampai acuh tak acuh? Nggak usahlah doa terlalu ketat. Itu untuk ngajari orang tua yang jangan sampai dia stres. Bapak umur 70 tahun, dari kecil tidak rajin ngaji, bahkan tidak bisa ngaji. Mau naik haji langsung, kamu hafalkan ini dalam waktu 1 bulan. Mencret dia. Gak bisa. Setahun tahun aja gak hafal. Maka bacalah bacaan yang paling kau bisa baca, kan begitu. Tetapi untuk kita yang muda-muda, maka kriterianya kita naikkan grade-nya. Sebab ada orang, sering kita sampaikan, sama kerjaannya, tapi yang satu mendapatkan jauh berlipat-lipat di atas yang satunya. Kenapa? Karena faktor doa. Sama berangkat dari rumah, yang satu keluar dari rumah ke masjid karena dengan adzan, Pak Khairul adzan keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Yang satunya si B juga keluar dari rumah ke masjid, sama-sama keluar dari masjid. Tetapi yang satunya mendapat jaminan hidayah, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya di samping pahala-pahala setiap langkah, 1 langkah derajat, 1 langkah ampun dosa, 1 langkah kebaikan, 1 langkah derajat, 1 langkah ampun dosa, 1 langkah kebaikan, terus di samping itu dapat bonus. Apa bonusnya? Perlindungan, hidayah dan kecukupan dari Allah. Yang satunya nggak dapat bonus. Kenapa ini? Karena kata Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, tsumma qala, kemudian dia ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 3 ini saja ucapannya. Artinya doa kan? Yang satunya enggak ngucap, dengar azan langsung saja berangkat ke masjid. Maka yuqalu hina idzin, kata Rasulullah SAW, maka tatkala itu langsung para malaikat yang ada di sekelilingan dia, yang ada di seantero dia, serempak mengucapkan hudita wa kufita wa wuqita. Sudah dijamin hidayah atasmu jikalau kau di dalam perjalanan mati, meninggal dunia, tabrak mobil, maka sudah dijamin hidayah iman Islam terhadapmu. Yang satunya nggak ada jaminan. Artinya tidak ada jaminan husnul khatimah. Ini kan yang kita cari, husnul khatimah. Maka doa ini biasanya diajarkan kepada orang yang mau naik haji saja. Kalau mau naik haji nanti langkahkan kaki kanan yang pertama, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Padahal hadisnya umum. Kalau kita mau keluar rumah, kemana saja keluar rumahnya, apalagi untuk kebaikan-kebaikan, bismillah langkahkan kaki. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hudita. Sudah dijamin hidayah, husnul khatimah kalau mati, kalau meninggal dunia. Wa kufita, dan sudah dijamin kecukupan. Enggak akan mungkin bangkrut orang-orang yang bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Wa wuqita, dan akan dijamin perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Nah ini. Itu saja sudah beda. Artinya apa? Kita pelajari sedikit-sedikit. Mumpung masih muda, mumpung masih hafal, kita hafalkan sedikit-sedikit apa kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kebaikan-kebaikan itu kita praktekkan. Beda, perolehan pahalanya akan beda. Termasuk juga ada orang-orang yang berangkat ke masjid, sama berangkat ke masjidnya, yang satunya mendapatkan pahala tiap langkah, mendapatkan ampunan, tiap langkah menaikkan derajatnya, tiap langkah mendapatkan kebaikan, cukup. Tetapi yang satunya di samping mendapatkan jaminan hidayah dari Allah, dia diiringi oleh 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat itu mendoakan dia.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dosanya. 70.000 malaikat sampai balik lagi ke rumah. Apa bedanya antara dua orang ini? Ternyata bedanya hanya pada tataran doa. Yang satunya tidak doa, yang satunya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala mataran wala riya'an wala sum'atan wa kharajtu ittiqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang amat, apalinlah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu sebagaimana seorang pengemis bermohon kepadamu, dan saya bermohon kepadamu dengan wasilah, dengan perantara perjalanan saya menuju ke masjid ini. Saya keluar tidak karena kesombongan, saya keluar bukan karena kecongkakan, tetapi saya keluar karena takut akan murkamu, dan saya keluar karena mengharap ridhamu, maka ampunilah dosa. Itu saja ngomongnya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka dikirimkan kepadanya 70.000 malaikat yang mengistighfar, yang membacakan istighfar untuknya. Hadirin hadanallahu wa iyyakum, ternyata banyak apa yang belum kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh junjungan kita bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang sudah kita kaji 2 pekan. Kita lanjutkan, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang umumnya kerap terjadi ketika kita melaksanakan sholat. Pekan yang lalu sudah kita bahas tentang takbiratul ihram. Pekan yang kemarin sudah kita bahas tentang sholat menghadap sutroh dan larangan untuk lewat orang sholat. Jangan sampai, ini yang luar biasa. Kita tegaskan sekali lagi, jangan sampai kita melewati depan orang sholat. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih. Jikalau seseorang tahu apa azab yang akan ditimpakan kepadanya ketika dia berani melewati depan orang yang sedang sholat, maka dia berani menunggu, sanggup menunggu ayyakifa arba'in, sanggup menunggu selama 40. Sahabat berkata 40 itu bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 40 bulan, bisa jadi 40 hari. Tetapi di dalam syarah arba'in itu 40 tahun. Bisa jadi dia berani menunggu 40 tahun sampai selesai sholat sahabatnya, temannya di belakang dia, ketimbang dia melewati orang yang sholat tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita melakukan dosa besar yang kita tak sadar kalau itu dosa besar. Kita kira zina saja dosa besar, mencuri, merampok dosa besar, membunuh dosa besar. Ada dosa-dosa besar yang teramat ringan kita laksanakan, padahal itu masuk kriteria dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita sudah merasa sholat, merasa enak kita sholat, kita sudah merasa pahala kita banyak, pulang dari situ lewat sembarangan depan orang sholat. Bisa-bisa gak impas itu apa yang kita lakukan dengan apa yang kita peroleh di akhirat nanti. Na'udzubillah. Hadirin hadanallahu wa iyyakum, subuh ini kita bahas tentang sujud yang membatalkan sholat. Nah, apalagi ini? Sujud berarti kan kita dalam sholat itu, tetapi sujud itu justru membatalkan sholat. Aqrabu ma yakunul 'abdu, ya, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dia salat, ketika dia sujud. Sedekat-dekatnya, artinya ketika dia sedang sujud, disitulah posisi hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Tetapi justru ketika kita sujud ini membatalkan salat. Lah, ini yang harus kita cermati, harus kita hati-hati. Para ulama mendefinisikan
kemudian merumuskan bahwa sujud itu, sujud yang kita lakukan sholat, kalau subuh itu berapa kali sujudnya? 4 kali. Rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali, berarti 4 kali. Sujud yang kita lakukan salat subuh 4 kali, salah-salah kalau kita nggak paham ilmunya, justru membatalkan sholat kita. Kalau sujudnya itu 1 kali sujud 30 detik, 2 kali sujud 1 menit, 4 kali sujud 2 menit, sementara sholat kita itu 6 menit, maka yang 2 menit itu membatalkan sholat kita yang 6 menit. Nah ini, maka Rasulullah SAW sabdakan, idza aradallahu, ketika Allah menginginkan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam sebuah keluarga, faqahahum fiddin, Allah cenderungkan keluarga itu, orang itu untuk memahami agama, dicenderungkan kita. Maka faqahahum fiddin ini, memahami agama ini adalah kebutuhan mutlak untuk kita semua. Kita gak boleh merasa cukup, harus terus sepanjang hayat masih dikandung badan kita belajar. Sujud yang membatalkan salat, syurutus sujudi sab'atun, ada 7 syarat sahnya sujud kita. Kalau dari satu saja dari 7 ini tidak kita laksanakan, atau tidak kita kerjakan, atau kita langgar, maka tidak sah sujud kita. Kalau sujud kita tidak sah, maka sujud itu membatalkan sholat. Nah ini hati-hati. Yang pertama apa? Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Yang pertama, sujudnya harus di atas 7 anggota badan. Ya, ala sab'ati a'dha, harus atas 7 anggota badan. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya, kata Rasulullah, diperintahkan untuk melakukan sujud di atas 7 anggota tubuh, 7 anggota badan. Jadi sujud itu harus di atas 7. Alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Alal jabhah, di atas dahi, jidat, wa asyara biyadihi ila anfih. Nah, kata-kata wa asyara biyadihi ila anfih ini bukan ucapan Rasulullah. Jadi kalau kita baca hadis nih ya, kita baca hadis, itu perlu diketahui, hadis itu tidak semua matannya, tidak semua ucapan yang di dalamnya itu adalah ucapan Rasulullah. Ada ucapan-ucapan tambahan, namanya ziyadah siqah. Ziyadah siqah itu tambahan dari perawi. Ini tambahan dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Rasulullah ngomong di atas jidat, tetapi tangannya begini, di atas jidat, wa asyara biyadihi bi anfihi, dan beliau memberikan isyarat ngangkat tangannya dari jidat sampai ke hidung. Gitu. Itu kata-kata tambahannya. Rasulullah mengisyaratkan tangannya dari jidat ke hidung, tetapi tidak menyatakan hidung, nggak ngomong hidung, ngomongnya jidat saja. Wal yadain, dan 2 telapak tangan, wal rukbatain, dan 2 dengkul, wa atrafil qadamain, dan ujung dari jari-jari qadamain, kaki. Jadi 7. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh salah satunya tidak. Maka berbeda pendapatlah para ulama tentang anfun, tentang hidung. Ulama Imam Hambali menyatakan hukumnya wajib, nggak bisa nggak. Kalau ada yang sujud ya, sujud. Ini mohon izin. Kalau ada yang sujud, ini mazhab Imam Hambali. Kalau sujudnya gini, jidat kena, tapi hidung nggak kena, maka nggak sah sholat sujudnya. Ini Bu, ya. Kalau mohon izin, ini lantai, ini sajadah lantai. Kalau sujud, dan sujud nih, jidat kena lantai, kena gitu. Tapi hidungnya nggak kena, gantung dia di atas. Maka menurut banyak mazhab termasuk mazhab Imam Hambali, sujudnya tidak sah. Karena gara-gara hidung, sujudnya nggak sah. Tetapi menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau sangat-sangat tidak menyukai kalau hidung itu tidak kena lantai. Sangat-sangat tidak menyukai kalau hidung tidak kena lantai. Tetapi hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya sunnah. Walaupun ada beberapa, summa sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu. Kemudian kata sahabat Rasulullah sujud di dalam salatnya menempelkan jidat dan hidungnya di sajadahnya. Menempelkan jidat dan hidungnya di lantai tempat salat. Tempelkan. Jadi yang betul bagaimana? Kalau ini sajadah, kita sujud, hidung, nah, dan jidat ini sama-sama nempel ke sejadah. Hidung dan jidat sama-sama nempel ke sejadah. Itu yang terbaik dan betul. Bagaimana kalau hidungnya tidak nempel? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sempurna sujudnya, tidak mendapatkan sunahan yang besar. Sebab wa asyara biyadihi ila anfihi, itu tambahan dari Imam Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Tidak sempurna, tetapi maka kalau tidak sempurna kita sempurnakan. Tempelkan hidung. Mau hidungnya mancung, yang agak susah yang hidungnya pesek. Kalau yang mancung gini sedikit sudah nempel dengan lantai. Kalau yang pesek sampai memaksakan diri, nggak apa-apa. Yang penting tempel. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, dan Imam Ad-Daruqutni, ya. Itu hadis la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha wa la yusibul jabin. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sujud yang dia tempelkan jidat tapi tidak tempelkan hidungnya di dalam tempat sujudnya, di atas tempat sujudnya. Ini ada hadis. Hadirin hadanallahu wa iyyakum, kalau tempelkan jidat, tidak tempelkan hidung, tidak sempurna salatnya. Kalau tempelkan hidung, tidak tempelkan jidat, itu tidak sah salatnya. Tempelkan hidung saja, jidatnya ngambang. Justru patokan daripada sujud itu adalah jidat kepala. Itu patokan utama mutlak ketika sujud itu adalah kepala. Maka kepala ini, jidat ini haruslah kena, tidak bisa tidak. Seluruh ulama mazhab berdasarkan dalil-dalil yang ada, jidat, dahi, apalagi bahasanya, batuk, batuk. Ini wajib kena, wajib. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Karena jidat wajib kenanya nggak boleh tidak. Maka wa antakuna jabhatuhu, dan jidatnya harus maksyufatan, terbuka. Nah, ini jidat terbuka. Mana sih jidat itu? Yang namanya jidat itu dari awal tumbuhnya rambut. Jadi awal tumbuhnya rambut mana di sini? Berarti dari sini itu yang namanya jidat. Sampai batas atas mata, kening, alis, itu yang namanya jidat. Jidat ini beda-beda. Ada jidat orang sedikit,
Baru naik sedikit sudah tumbuh rambut. Ya jidatnya berarti sedikit itulah. Ada perbakin, Persatuan Batuk Kinclong. Jidatnya agak lebar. Nah ya. Saya ini termasuk perbakin juga deh, Persatuan Batuk Kinclong. Jadi kalau jidatnya lebar, agak enak itu sujudnya ya. Di mana saja, tetapi jangan sampai kita sujud di atas ini tetapi hidungnya tidak tempel. Nah, hidungnya kita tempel, jidatnya kita tempel. Maksyufatan harus terbuka. Ada orang-orang yang pakai peci, pakai sorban, pakai topi, jidatnya tertutup. Bagus betul kelihatannya, tapi tertutup. Ini kalau sholat nggak sah sholatnya. Ini kita tegaskan ya, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena jidatnya nggak kena. Termasuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pakai mukena itu, jidatnya itu kelihatan. Kita sering lihat, walaupun di balik-balik tabir itu kita lirik-lirik sedikit, ya Allah. Itu mak-mak rempong. Ada yang mukenanya segini, putarnya di atas alis, langsung. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, itu jilbab mati enggan hidup tak mau. Ini batuk kinclong kita nggak kena tempat sujud. Maka kalau nggak kena tempat sujud nggak sah. Oh, ini peraturannya dari Rasulullah langsung. Kenapa dari dulu nggak ada yang nyampaikan? Bukan masalah nggak nyampaikan, kita nggak ngaji. Ini mau madhab apapun, ya. Mau madhab Imam Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hambal, Hanafi, mau yang tidak pakai madhab sekalipun, ini tidak sah kalau jidat kita ketutupan. Maka jidat, nah, termasuk pakai peci, ya. Pakai peci, pakai kopiah, ini jidat harus kelihatan. Maksyufatan harus terbuka, bukan kelihatan saja, harus terbuka. Wa tahamulu bi ra'sihi, dan bertumpu kepada kepala. Bertumpu kepada kepala. Jadi kepala kita ini tumpuan. Walaupun ingat ya, bertumpu kepada kepala ini artinya ada lap saya tadi. Mohon maaf, ini berapa malam ini tidurnya di rumah sakit terus. Ibu lagi masuk rumah sakit. Malam Jumat saya antarkan opname, jadi bapak yang menemani gantian, bolak-balik. Ini barusan pulang dari rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit itu, yang sakit jojong sakit, yang nemenin juga ikut sakit. Yang tadinya nggak pilek jadi pilek. Memang terus pilek tambah pilek kan gitu. Jadi kita lanjutkan. Wa tahamulu bi ra'sihi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Bertumpu sujud itu pada jidat, pada kepala, itu tumpuan. Tetapi tumpuan itu bukan penopang utama. Ingat ya, bukan penopang utama. Penopang utamanya tetap kedua tangan, tetap kedua tangan. Jadi saya ini termasuk bukan yang mendiskreditkan. Nantinya kalau tumpuan utamanya adalah jidat, ya, maka jidat kita ini bisa hitam antara kedua mata, antara jidat bisa hitam. Tetapi kalau tumpuan utamanya adalah tangan, maka kalaupun mau hitam lama hitamnya, nggak setahun 2 tahun, lama baru hitam. Nanti kita bahas lagi apa kata para sahabat tentang jidat-jidat hitam. Ya. Ini pembahasan fikih, bukan pembahasan organisasi, bukan pembahasan, tetapi kita murni ya. Wa adamul huwi li ghairihi, jatuhnya badan kita untuk sujud tadi itu murni niatan hati untuk sujud. Paham enggak kira-kira? Kita sujud itu murni karena sujud kepada Allah. Memang kita sudah selesai i'tidalnya, mau sujud, ada anak jejak pantat kita, jatuh kita puk. Itu jatuhnya sujud itu bukan gara-gara kita mau sujud, ketendang. Kalau ada yang di YouTube itu, memang sudah mau sujud, anak kecil main, ketabrak sama anak kecil sujud. Maka sujudnya itu bukan niatan sujud dalam sholat, tapi kepaksa. Ketawa kayak gak.
artinya pengalaman. Nah, sujud kita ini betul-betul sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena niatan yang lain. Sujudnya bukan karena niatan yang lain. Bukan karena kegiatan yang lain juga. Kepaksa atau karena tadi itu yang tabrak dan lain sebagainya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih, dan tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika kita sholat. Tidak sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu bergerak kalau kita bergerak sholat. Contoh misalnya apa? Kalau kita pakai jubah yang besar, lengan jubah ini sangat besar sekali, sehingga saking besarnya lengan jubah, ketika kita sujud Allahu Akbar, tangan dulu sampai kan? Ketika tangan sampai, tempat sujud kita ketutupan lengan baju. Kemudian kita sujud di atas lengan baju tersebut, maka sujudnya tidak sah. Karena apa? Yataharraku biharakatihi. Tempat kita sujud itu bergerak karena gerakan kita. Sorban, pakai sorban. Allah, sorbannya panjang betul. Sampai sorban itu kita belum sampai kepala, dia sudah sampai duluan ke tempat sujud. Kemudian kita sujud di atas ujung sorban kita. Allahu Akbar, kita bangun, maka sujud di atas sorban itu sujudnya tidak sah. Gak boleh. Sujud itu harus di atas apa yang kita sujudi. Kalau sajadah, di atas sajadah. Kalau tidak ada sajadah, lantai, di atas lantai. Kalau Rasulullah dulu di atas tanah, maka sujudnya di atas tanah, di atas pasir-pasiran. Tidak boleh ada sesuatu yang ikut bergerak. Lengan jubah, sarung, apa segala macam lah, baju-baju yang besar. Atau yang sering terjadi, sorban yang dipakai itu. Sebenarnya bukan sorban, yang namanya sorban itu di atas kepala. Lembarannya sama-sama 1 meter, tetapi namanya beda. Kalau ditaruh di bawah namanya sajadah, kainnya sama. Kalau ditaruh di atas pundak, itu namanya rida, selendang. Kalau digulung, dilipat-lipat di atas kepala, namanya sorban, imamah. Jadi bahasa Arabnya sorban imamah. Yang diselendangkan itu namanya rida, yang kemudian dihamparkan itu namanya sajadah. Nah, beda. Kalau sajadah, dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Kita kadang bawa sajadah sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar banget, ada yang diinjak oleh kaki kita, ada juga yang kecil yang tidak terinjak oleh kaki kita. Apa hukumnya sujud di atas sajadah yang kecil? Sah. Karena apa? Dia tidak ikut-ikutan bergerak ketika kita bergerak, dia diam saja. Bergerak kecil karena kita sujudi wajar, tetapi dia tidak ikut bergerak gara-gara kita bergerak. Maka sajadah, mau yang besar, mau yang kecil, karpet masjid, itu sah untuk kita melakukan sujud. Tetapi yang dua, yang imamah sorban, yang rida selendang, itu tidak sah kalau kita pakai sujud. Sorbannya panjang, kata orang Indonesia sorban, padahal bukan sorban, rida, namanya rida selendang. Saking panjangnya, ketika kita ruku, gawirnya. Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, diam di dada kita. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, dia duluan sampai rida ini, top nutupi di atas kepala kita, nutupi di depan muka kita. Kalau kita sujud pas di atas kepala itu, maka sujudnya tidak sah. Termasuk mak-mak, ya, ibu-ibu, itu mukena bukan untuk sujud. Mukena itu bukan untuk nutupi muka. Kita sujudnya tetap di atas sajadah, tetap di atas karpet, tetap di atas lantai. Mukena itu apa fungsinya? Mukena itu untuk menutupi aurat. Mukenanya untuk menutupi aurat, bukan untuk sujud. Jadi kalau kita sujud, Allahu Akbar, itu mukenanya dibur. Itu jangan sampai mukena itu nutupi tempat sujud. Jangan sampai nutupi tempat sujud. Ya, digeser. Artinya kita jatuhnya mukena, kita tahu jangan sampai jatuhnya mukena itu pas di muka. Jangan sampai pas muka. Kalau sampai mau dekat muka, sajadah atau namanya mukenanya itu sudah terlanjur jatuh ke lantai, maka disingkapkan, disingkirkan. Harus tidak ada yang menghalangi.
sujud kita sampai dengan lantai. Ya paham ya sampai sini ya. Jadi termasuk yang paling sering kesalahan kalau ibu-ibu adalah sujudnya di atas mukenanya. Jangan. Loh bagaimana sholat saya selama ini? Ya sholat selama ini sah kalau memang belum tahu. Kalau sudah tahu jangan lagi diulangi. Gitu. Makanya itulah kebutuhan kita untuk menuntut ilmu. Wartifa'u asafilihi ala alihi, meninggikan anggota-anggota bagian badan yang tadinya rendah menjadi tinggi dan merendahkan yang tadinya tinggi. Ya, meninggikan yang tadinya rendah dan merendahkan yang tadinya tinggi. Jadi bingung. Pantat kita tadinya kan rendah, maka ketika sujud dia ditinggikan. Kepala kita tadinya tinggi, ketika sujud direndahkan. Nah, rendah dan tingginya ini ritmenya iktidal, sesuai, enak melihatnya. Iktidal itu sesuai. Karena sabda Rasulullah SAW, i'tadilu fis sujud. Sesuaikan, iktidallah kamu ketika sujud. Iktidal di dalam sujud itu sesuai sujudnya. Jangan kelihatan memaksakan diri. Ada yang sujud gedebuk sampai ke depan betul, ya. Ada yang sujud sampai tangannya begini. Teman-temanmu sujud, wah cekek leher gua. Dia begini. Kita sujud agak repot. Nah ini i'tidal itu sesuaikan dengan gerakan Rasulullah. I'tidal itu enak melihatnya karena memang postur tubuh manusia ini beda-beda. Ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang kurus krempeng kalau ditiup mencelat. Ada yang juga gemuk, masya Allah kayak buntelan ketut, kan beda-beda. Maka sujudnya itu tidak bisa sama. Nah, tidak bisa sama itu Rasulullah katakan i'tadilu fis sujud. Maka berlaku iktidallah, berlaku selaras ya di dalam sujud. Bagaimana yang nyaman? Karena sujud yang betul itu pasti. Ini menurut pakar kedokteran ini, sujud yang betul itu pasti menghindarkan seseorang dari stroke, pasti. Karena begini, di otak kita, di belakang hipotalamus namanya, di belakang sini, itu ada satu bagian otak yang rongganya harus kemasukan darah, ya, harus masuk aliran darah. Tidak bisa tidak dalam satu rongga. Tetapi dia hanya bisa kemasukan darah rongga itu karena rongganya itu teramat sulit dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa kemasukan darah ketika seseorang melakukan posisi sujud. Dan dia tidak bisa cepat-cepat. Maka ketika sujud Rasulullah katakan tumakninah. Tumakninah. Karena ketika sujud rongga tersebut dialiri oleh darah. Ketika dialiri oleh darah, seperberapa menit, berapa detik, cukup diam, kemudian kita melaksanakan sujud di antara dua, duduk di antara dua sujud. Ini, maka kalau orang yang tidak rajin sujud, orang rajin sujud tetapi tidak tumakninah juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darahnya belum jalan di sana, sudah bangun lagi. Darah belum jalan, sudah bangun lagi. Maka seseorang yang kena stroke rata-rata adalah aliran darahnya tersumbat. Rata-rata adalah mereka yang rongga-rongga ini tidak termasuk. Maka mari ya, bukan niat untuk sehat, tetapi memang bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, sujud ini menyehatkan. Sujud ini menyehatkan. Walaupun tidak jadi jaminan orang yang stroke, berarti dia enggak sholat, bukan. Itu memvonis namanya. Berarti orang ini enggak sholat, bukan. Karena faktornya bukan hanya dari sujud, faktornya banyak. Di antaranya adalah untuk, kalau harusnya orang ini dengan pola makannya begini, pola hidupnya begini, jarang olahraga, maka kalau dilihat dari faktor-faktor itu sudah lama stroke. Tetapi karena dia sujudnya rajin, agak-agak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau dia sehat kehidupannya, bisa-bisa sampai akhir hayatnya tidak pernah terkena penyakit-penyakit yang
Nauzubillah, kita sama-sama minta dijauhkan oleh Allah. Maka wartifa'u wasafilihi ala alihi, meninggikan sesuatu yang tadinya rendah dan merendahkan sesuatu yang tadinya tinggi. Wa tuma'ninatu fi, dan tuma'ninah ketika kita sujud. Hukumnya wajib. Tuma'ninah wajib, meninggikan pantat wajib, tidak sujud di atas anggota pakaian-pakaian kita hukumnya wajib. Bertumpu di atas kepala ini hukumnya wajib semua. Jadi kalau 7 ini kita langgar, 1 saja, maka sujud kita membatalkan sholat kita. Nah, kita kembali lagi. Dari sahabat Ibnu Abbas diterangkan ala sab'ati a'bumin, 7 anggota tubuh kita. Ini perlu kita cermati 7 ini. 1, jidat sudah kita bahas, ya. Jidat sudah kita bahas. Kata sahabat Ibnu Abbas itu siapa? Sepupu Rasulullah SAW nih. Beliau punya tafsir yang paling tua, namanya Tanwirul Minbas min tafsir Ibnu Abbas. Ini tafsir sahabat yang paling tua. Kalau kita mau ketemu tafsir yang paling tua, tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Beliau satu-satunya sahabat yang dapat julukan Turjumanul Quran, yang paling fasih dan paling bisa menafsirkan Al-Quran. Rasulullah katakan begitu, Turjumanul Quran. Ibnu Abbas hafal hadis 1660 hadis. Maka urutan kelima sahabat-sahabat yang paling tinggi menghafalkan hadis: Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas. 1660 hadis. Luar biasa. Wafat tahun 68 Hijriah, 10 tahun setelah Sayyidah Aisyah wafat. Sayyidah Aisyah wafat tahun 58 Hijriah, 1 tahun sebelum Abu Hurairah wafat. Abu Hurairah wafat tahun 59 Hijriah. Beliau meriwayatkan sujud di atas jidat dan mengisyaratkan sampai dengan hidung, yang pertama. Yang kedua, wal yadain, 2 telapak tangan. Nah ini saya contohkan yang sering-sering salah. Ada teman-teman kita yang sujud, ya. Ini kalau ini lantai, mohon izin, nah ini saja lah. Kalau ini lantai, ada yang sujudnya begini, Allahu Akbar. Ini sujud apa ini? Ada yang sujud Allahu Akbar. Susah ya, Bu ya. Ini lantai, ada yang sujud begini, Allahu Akbar. Ada yang sujud begini, Allahu Akbar. Oke lah kalau anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, anak-anak SD, sudah kita ajari masih bermain-main, sudah kita ajari masih bersenda gurau. Nah kalau yang sudah tua-tua, masih saja sujudnya nggak betul. Yadain itu 2 telapak tangan. Apa sih 2 telapak tangan? Telapak itu sesuatu yang kalau kita tutupkan ke lantai, yang tidak kelihatan itu namanya telapak. Yang tidak kelihatan ini namanya telapak. Yang kelihatan bukan telapak namanya. Maka sujud di atas kedua telapak tangan. Kemudian para ulama merinci. Ada pertanyaan kepada para ulama, bagaimana kalau sujud di atas sebagian yang diwajibkan? Di atas sebagian bagaimana? Kalau di atas sebagian sah. Tetapi kalau sebagiannya itu tidak sama sekali, maka tidak sah. Artinya apa? Kalau kita sujud, ini tempat sujud. Kalau kita sujudnya begini, tangannya ada banyak, kita lihat banyak, sujud begini. Ini sah, ya. Sah, tapi tidak sempurna. Sah, tapi tidak sempurna. Ini sebagian ulama ya. Ada sebagian ulama yang lain nggak sah. Pokoknya yang namanya yadain, telapak tangan itu yang tertutup. Termasuk di dalamnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, di dalam madhab-madhab beliau harus telapak tangan tuh harus begini, tidak boleh begini. Apa maksudnya? Tidak boleh begini, apalagi tidak sebagian sama sekali. Kalau tidak sebagian bagaimana? Sujudnya mengepalkan tangan, tidak sah. Kepalkan tangan sujud, Allahu Akbar, tidak sah. Tapi ada memang, ada, kita pernah saksikan, walaupun gak banyak, gak umum, tapi ada. Itu.
Kemudian warukbatain, jarang kita sujud nggak pakai dengkul. Ini nggak perlu dibahas, 2 dengkul pasti. Jarang yang sujud tidak pakai dengkul, gimana nggak pakai dengkul? Yang paling sering kesalahan tangan. Ada lagi yang sering kesalahan, wa atrafil qadamain, ujung jari-jari. Maaf ya, ujung jari-jari. Ada orang-orang yang sujud, ketika sujud nih, Allahu Akbar, naik kakinya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, naik sampai selesai sujud, Allahu Akbar lagi begini, maka sujudnya nggak sah. Yakin ya? Kesannya main-main, tapi sujudnya nggak sah. Karena apa? Sujudnya tidak atas al-tarafil qadamain. Ada yang begini, ini, ini juga sama, menyebabkan sujud kita tidak sah. Begini tidak sah, apalagi begini, nggak boleh. Harus bagaimana? Sempurnanya adalah atrafil qadamain, ditekan, bukan ditekan. Ya. Apa kalau bahasa Jawa itu madal. Madal. Nah, ditekan. Nah, ini sempurnanya. Bagaimana kalau nggak kena semua, ada yang cuma sedikit gitu. Sah, ya. Sedikit sah, tapi tidak sempurna. Sah, tapi tidak sempurna. Karena yang namanya atraful qadamain, jari-jari ini 5 ya. Anggap ini kaki, ini 5. Ini kalau kena yang ini saja sah. Kalau kena yang ini saja, yang paling sering kena kan kalau kaki itu jempol. Kena sah. Karena memang beda-beda orang. Ada yang bisa sampai ditekuk betul. Ada yang nggak ditekuk, ada sempurna. Ya kan? Sakit. Maka kena jempolnya saja itu sudah mencukupi. Kena jempol, kena 2, mencukupi, artinya masuk dalam kriteria sah, tetapi tidak sempurna, kurang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Kita paksakan. Kita paksakan, ditekan. Paksakan. Kalau tidak ditekan, ya kurang sempurna. Nah itu ya. Selanjutnya, sudah sampai waktu isyraq. Hadirin hadirallahu wa'iyyakum, itu untuk sujud kita. Jadi sujud kita yang terutama sekali harus di atas 7 anggota tubuh. Tidak boleh dikorting. Nah, 7 anggota tubuh ini ditambahkan wa asyara biyadihi ila anfih, disempurnakan dengan menempelkan hidung. Jadi maka ada ulama yang menjabarkan 8 anggota tubuh. 8 itu maksudnya jidat, hidung, 2 tangan, 2 dengkul, dan 2 ujung-ujung kaki. Mudah-mudahan sampai di sini kita bisa memahaminya, dan insya Allah ahad depan akan kita tambahkan beberapa penyempurnaan untuk sujud kita. Ditambah lagi tentang tahamul. Tahamul itu artinya bertumpu. Mana bagian yang bertumpu? Apa tangan? Apa jidat? Dan kalau saja jidat saja, apa yang akan mengakibatkannya, dan nanti akan kita bahas. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.